Penampakan terbaru warga Inggris yang ditangkap tentara Rusia di Ukraina bisa terancam hukuman mati. Banyak warga negara asing dari berbagai negara di dunia secara sukarela pergi ke Ukraina untuk membantu perang melawan pasukan militer Rusia. Satu dari beberapa negara tersebut adalah Inggris, yang mana telah ada beberapa warganya berakhir ditangkap tentara Rusia. Kini, dua warga Inggris yang telah ditangkap oleh pasukan Rusia dikabarkan bisa terancam vonis hukuman mati. Dikutip dari BBC, dua warga Inggris tersebut adalah Aidan Aislinn, 28 tahun, dan Sean Pinner, 48 tahun. Pada foto terbaru, keduanya tampak dihadirkan di dalam pengadilan yang diselenggarakan di wilayah pemberontak pro-Rusia di Republik Rakyat Donetsk. Aidan Aislinn kiri dan Sean Pinner tengah. Keduanya merupakan warga negara Inggris yang terlibat dalam konflik di Ukraina melawan pasukan Rusia. Berada di balik jeruji besi, ada juga satu warga Maroko bernama Saudun Brahim. Kini, Aislinn dan Pinner dilaporkan dituntut sebagai tentara bayaran. Pihak keluarga Aislinn dan Pinner sendiri menegaskan bahwa mereka adalah resmi anggota pasukan militer Ukraina, bukan tentara bayaran. Dalam pengadilan itu, Aislinn dan Pinner hanya berbicara untuk mengonfirmasi bahwa mereka tahu tuntutan yang menjerat mereka. Pihak keluarga menjelaskan Aislinn dan Pinner telah tinggal di Ukraina sejak tahun 2018 silam. Aidan Aislinn dan Sean Pinner, keduanya merupakan warga negara Inggris yang terlibat dalam konflik di Ukraina melawan pasukan Rusia. Inggris akan beri bantuan rudal jarak jauh M270 ke Ukraina. Sementara itu, Inggris pada Senin 6 Juni 2022 mengatakan pihaknya akan mengikuti Amerika Serikat dan mengirim sistem rudal jarak jauh ke Ukraina. Keputusan Inggris ini menentang peringatan dari Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memasok senjata canggih ke Kiev. Kementerian Pertahanan Inggris berujar London berkoordinasi erat dengan Washington atas pemberian sistem roket berpeluncur banyak yang dikenal sebagai MLRS untuk membantu Ukraina mempertahankan diri dari agresi Rusia. Peluncur M270 yang dapat menyerang target hingga 80 km jauhnya dengan roket berpemandu presisi ini akan menawarkan peningkatan kemampuan yang signifikan bagi pasukan Ukraina. Demikian tambah Kemenhan Inggris. AS pekan lalu mengumumkan akan memberikan Kiev sistem roket artileri mobilitas tinggi dikenal sebagai HIMARS, yang secara bersamaan dapat meluncurkan beberapa rudal berpemandu presisi dan lebih unggul dalam jangkauan serta presisi dibandingkan persenjataan yang ada di Ukraina. Namun, Presiden AS Joe Biden menolak memasok Ukraina dengan senjata yang dapat menjangkau hingga ke Rusia, meskipun Kiev berulang kali memintanya. Meskipun demikian, langkah AS membuat Putin pada Minggu 5 Juni 2022 memperingatkan bahwa Moskow akan menyerang target baru yang tidak ditentukan jika Barat memasok rudal ke Ukraina, dan mengatakan bahwa pengiriman senjata baru ke Kiev ditujukan untuk memperpanjang konflik. Adapun Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace bersikeras para sekutu Barat Ukraina harus mempertahankan pengiriman senjata untuk memungkinkan negara itu memenangi perangnya melawan Rusia. Inggris mendukung Ukraina dalam pertarungan ini dan mengambil peran utama memasak pasukan heroiknya dengan senjata vital yang mereka butuhkan untuk mempertahankan negara dari invasi tanpa alasan. Seiring dengan perubahan taktik Rusia, demikian juga dukungan kita kepada Ukraina, sistem roket berpeluncur banyak yang sangat mumpuni ini akan memungkinkan teman-teman Ukraina kita untuk lebih melindungi diri mereka sendiri dari penggunaan artileri jarak jauh yang brutal yang telah digunakan pasukan Putin tanpa pandang bulu untuk meratakan kotanya. Untuk meratakan kota-kota. Demikian imbuhnya. Pasukan Ukraina akan dilatih tentang cara menggunakan peluncur itu sehingga mereka dapat memaksimalkan efektivitas sistem, kata Kementerian Pertahanan Inggris. London sejauh ini sudah menawarkan lebih dari 750 juta pounds atau 13,5 triliun rupiah dukungan militer ke Ukraina, termasuk mengirimkan sistem pertahanan udara, ribuan rudal anti-tank, berbagai jenis amunisi,
ratusan kendaraan lapis baja, dan peralatan lainnya. Operasi militer dan invasi yang dimulai oleh Rusia di Ukraina sampai saat ini masih belum menemui titik akhir. Justru perang Ukraina yang telah memasuki bulan keempat ini semakin memanas setiap waktunya. Bahkan dalam perang tersebut, pasukan Rusia telah berhasil menguasai sejumlah wilayah di Ukraina. Dari hal tersebut, Ukraina juga tidak tinggal diam. Mereka juga terus berupaya untuk merebut kembali wilayah mereka yang dikuasai oleh Rusia itu. Sementara itu, sampai saat ini masih belum ada informasi lebih lanjut terkait pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina. Perang yang kian memuncak ini, wilayah Ukraina telah banyak yang mengalami kerusakan parah akibat diserang oleh Rusia. Kerusakan yang terjadi di Ukraina itu membuat negara tersebut mengalami kerugian yang sangat besar. Walau demikian, sampai saat ini pasukan Rusia masih belum menunjukkan tanda-tanda menyerah dalam perang di Ukraina. Seperti diketahui bahwa dalam perang ini Chechnya juga memberikan dukungan kepada Rusia yang melakukan operasi militer di Ukraina. Bahkan belum lama ini pemimpin Chechnya mengatakan pengusiran terhadap pasukan Ukraina di Severodonetsk. Dilansir dari Znews, Ramzan Kadyrov, Kepala Republik Rusia Chechnya pada 31 Mei mengatakan bahwa operasi telah selesai untuk mendorong pasukan Ukraina keluar dari kota timur Severodonetsk. Diketahui bahwa kota Severodonetsk berada di wilayah Ukraina Timur yang mana wilayah ini juga sudah mulai dikuasai oleh Rusia. Militer dari Republik Chechnya bekerja sama dengan milisi Republik Lugansk dan tentara Rusia memusnahkan nasionalis Ukraina di Severodonetsk. Para pejuang telah memulai tugas baru inspeksi menyeluruh terhadap daerah perkotaan yang ditentukan. Demikian kata Ramzan Kadyrov. Dia mengatakan bahwa kantor Dinas Keamanan Ukraina atau SBU di Severodonetsk dan wilayah tetangga dikendalikan oleh pihak Rusia. Dalam pernyataan yang sama, Ramzan Kadyrov membantah laporan media bahwa militer Moskow hanya menguasai 30% kota Severodonetsk. Area pemukiman sepenuhnya di bawah kendali kami, ada ledakan besar di kawasan industri dan kami sedang memeriksa apa yang terjadi selanjutnya. Demikian kata pemimpin Chechnya. Sementara itu, Inggris pada Senin 6 Juni 2022 mengatakan pihaknya akan mengikuti Amerika Serikat dan mengirim sistem rudal jarak jauh ke Ukraina. Keputusan Inggris ini menentang peringatan dari Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memasok senjata canggih ke Kiev. Kementerian Pertahanan Inggris berujar London berkoordinasi erat dengan Washington atas pemberian sistem roket berpeluncur banyak yang dikenal sebagai MLRS untuk membantu Ukraina mempertahankan diri dari agresi Rusia. Peluncur M270 yang dapat menyerang target hingga 80 km jauhnya dengan roket berpemandu presisi ini akan menawarkan peningkatan kemampuan yang signifikan bagi pasukan Ukraina. Demikian tambah Kemenhan Inggris. AS pekan lalu mengumumkan akan memberikan Kiev sistem roket artileri mobilitas tinggi dikenal sebagai HIMARS yang secara bersamaan dapat meluncurkan beberapa rudal berpemandu presisi dan lebih unggul dalam jangkauan serta presisi dibandingkan persenjataan yang ada di Ukraina. Namun Presiden AS Joe Biden menolak memasok Ukraina dengan senjata yang dapat menjangkau hingga ke Rusia meskipun Kiev berulang kali memintanya. Meskipun demikian, langkah AS membuat Putin pada Minggu 5 Juni 2022 memperingatkan bahwa Moskow akan menyerang target baru yang tidak ditentukan jika Barat memasok rudal ke Ukraina dan mengatakan bahwa pengiriman senjata baru ke Kiev ditujukan untuk memperpanjang konflik.